Selamat datang teman-teman. Pada perjalanan pendidikan kita kali ini, kita akan menjelajahi salah satu bab penting dalam sejarah Indonesia yang telah membentuk dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana Pancasila muncul sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara Indonesia. Pada tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Pearl Harbor di Hawaii, memulai Perang Pasifik, dan berencana untuk menguasai wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Setelah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, awalnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan harapan mereka akan memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, tindakan Jepang selama pendudukan mereka membuat penduduk semakin tidak puas. Pada tahun 1944, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi tanpa rincian waktu yang jelas. Serangan balasan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terus berlanjut, dan Jepang meminta bantuan rakyat Indonesia. Sebagai respons atas janji kemerdekaan kedua dari Jepang, mereka membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat BPUPK pada tahun 1945. BPUPK awalnya memiliki wewenang terbatas di Jawa dan di Madura, kemudian diperluas ke Sumatera. BPUPK terdiri dari 60 anggota Indonesia, 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 8 anggota Jepang. Sidang pertama BPUPK membahas tentang dasar negara, sementara sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Semua sidang dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Setelah pembentukan BPUPK, mereka segera mengadakan sidang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama ini berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan dipimpin oleh Dr. K.R.T. Rajiman Widioningrat. Adapun anggota BPUPK sebanyak 32 orang, membahas masalah dasar negara, bentuk pemerintahan, dan lainnya dalam sidang ini. Selama beberapa hari pertama sidang, suasana relatif bebas dari tekanan Jepang yang saat itu sedang menghadapi kekalahan oleh sekutu. Jepang berusaha untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dengan memberikan kebebasan untuk membahas persiapan kemerdekaan, termasuk pembahasan dasar negara Indonesia yang merdeka. Namun, setelah 3 hari berlalu, belum ada yang menjawab pertanyaan ketua sidang tentang dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara yang mengusung prinsip-prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Nama Pancasila diberikan pada dasar negara ini yang kemudian menjadi pemersatu bagi seluruh elemen bangsa Indonesia, mengatasi keragaman budaya, agama, dan etnik. Sidang BPUPK menerima usulan Pancasila sebagai dasar negara untuk membentuk panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno untuk merumuskannya. Setelah keseluruhan proses lahirnya Pancasila dari 1 Juni hingga 18 Agustus 1945 diakui sebagai dasar negara berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila.